Jadi buat kalian yang masih bingung sama Kamel, kok Kamel ke klinik A, klinik B, klinik C, yang bagus tuh yang mana sebenarnya? Semua klinik kecantikan itu yang Kamel kunjungi itu semuanya bagus dan rekomendasi banget dari pelayanan, dari kecocokan pastinya sesuai dengan review Kamel. Nah, kenapa Kamel kok ke klinik A, klinik B, klinik C gitu ya? Karena sesuai kebutuhan. Misalkan ke klinik A, Kamel memang cocok dengan skincare-nya dan untuk kebutuhan kulit Kamel itu dengan permasalahan jerawatnya. Dan kalau di klinik B, C dan lain-lainnya, Kamel cocok dengan perawatan di luar untuk kulit, misalkan filler, terus meniruskan pipi kayak gitu-gitu, filler bibir atau tarik benang kayak gitu. Jadi itulah alasan Kamel bisa di beberapa klinik kecantikan. Dan honestly review untuk kulit dan buat kalian punya masalah kulit berjerawat, Kamel rekomendasikan di Kusuma Beauty karena Kamel benar-benar mengkonsumsi obat-obatannya yang dikonsumsi melalui dalam, dan begitupun skincare-nya. Dan untuk treatmentnya normally seperti di klinik lainnya ada laser, ada facial, dan Kamel untuk menyembuhkannya itu Kamel konsultasi juga ke dokter di Kusuma Beauty apa yang cocok untuk kondisi kulit Kamel saat ini. Jadi jangan sembarangan juga ambil treatment gitu loh. Nah, misalkan Kamel ke klinik lain, apa yang Kamel lakukan? Sama, misalkan Kamel juga mau laser, tapi skincare-nya Kamel tetap pakai yang di Kusuma Beauty. Begitu pemirsa. Jadi pada intinya pinter-pinter kita juga kalau mau ke klinik kecantikan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan asal ngikut-ngikut aja gitu loh. Oh si A di filler nih di sini. Ya menurut kita tuh bagus karena kita ngelihat di wajah dia pantas. Jadi jangan asal-asal gitu loh. Lebih baik dikonsultasikan dulu kepada dokter yang profesional dalam bidangnya. Memang dia dokter di bagian spesialis kulit dan spesialis estetik wajah. Beda ya untuk spesialis kulit dan estetik. Kalau estetik itu lebih kepada contouring wajah. Misalkan kalian pengen punya hidung mancung, di filler, ditarik atau di OP gitu ya. Kalau misalkan untuk spesialis kulit itu benar-benar fokus untuk perbaikan kulit kita. Maka dari itu alasan Kamel untuk berkunjung atau bukan mencoba ya mempercayakan beberapa klinik untuk masalah-masalah di wajah Kamel. Terus bagaimana dengan klinik kecantikan yang ada estetiknya juga, ada untuk skincare-nya juga atau skin repair gitu ya. Contoh klinik kecantikan yang tidak ada estetiknya itu kayak RH. Itu memang fokus dermatologis untuk kulit kita gitu. Terus udah berjamur juga klinik kecantikan plus untuk skin repair juga. It's okay selama di dalamnya itu ada dokter spesialis khusus untuk masing-masing bidangnya, memang bidang untuk estetik wajah dan bidang untuk problem kulit gitu, dokter kulit lah istilah kata gitu. Gak ada masalah ya, pinter-pinter kita juga untuk mencari info klinik kecantikan yang mau kita datengin gitu. Jangan salah jurusan istilah kata ya, kita mau memperbaiki kulit tapi kita ke dokter estetik gitu loh, itu kayak nggak nyambung. Mereka juga mempelajari tentang kulit nggak sedalam itu juga, makanya terciptalah ada sekolah spesialis lagi gitu, spesialis kulit, dokter spesialis estetik, bahkan untuk bedah sendiri tuh ada. Jadi kalau kita mau membedah-bedah di dalam tubuh kita atau mau operasi lah istilah kata, mau operasi hidung, dan kita tuh jangan salah dokter gitu loh. Mentang-mentang di situ tuh dokter kecantikan, dokter kulit gitu. Iya, kita harus ke spesialis bedah karena belum tentu dokter kulit itu mempelajari pembedahan di wajah atau pembedahan di tubuh kita kalau kita mau berubah-ubah. Jadi jangan salah jurusan, karena Kamel pengalaman salah pemahaman tentang hal ini, makanya jerawat Kamel dulu tuh nggak sembuh-sembuh karena Kamel datangnya ke dokter spesialis estetika wajah. Ya mana ada yang sembuh, kulit aku bakalan jerawatan terus karena si dokter ini pun tidak mendalami struktur kulit, tetapi dia mendalaminya struktur estetika wajah gitu loh. Dasar pengalaman Kamel, kalau Kamel menyembuhkan jerawat tetapi ke dokter estetika, dia akan memberikan kita treatment. Palingan kalau dia ngasih skincare produk yang dari klinik tersebut. Beda dengan kita ketika datang ke spesialis kulit, dokter memang spesial mengurusi
tentang kulit wajah kita gitu. Dia akan merekomendasikan kita untuk hidup lebih sehat, terus kita kita disarankan tidak mengkonsumsi A, B, C, D, E, mungkin alerginya dari situ. Dan dokter spesialis kulit tuh bakal tahu hal-hal itu gitu loh. Kalau cuman kalau dokter estetika tuh cuman sekedar kayak yang ya udah ini disuntik, ini tuh di treatment aja, itu bakal itu kayak nggak pas aja gitu loh. Paham nggak masuk kamar? Nggak paham? Ya udah kalian searching juga selain dengar omongan Kamel ini. Ya beginilah kalau Kamel lagi banyak waktu untuk ngomong ya kan. Jadi sekalian aja Kamel memberikan semangat buat kalian yang masih berjuang menyembuhkan jerawat. I feel you guys. Aku pernah ya namanya sampai kena mental cuma gara-gara jerawat. Tapi jangan diremehin gitu loh. Orang yang berjerawat itu benar-benar ngerasain sumpah sampai sedepresi itu, gak mau ketemu orang ya kan, sampai gak mau kerja, dan sampai yang dalam artian kalau orang tuh bilang gini nih, kok kamu jerawatan itu udah pasti mau kayak rasanya kayak mukul tuh orang, lo nggak tahu rasanya gue mau nyembuhinnya tuh gimana. Dan bahkan ada yang ngomong kayak gini, makanya perawatan dong, anjing banget tuh orang-orang yang ngomong kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak gue pribadi nih sampai bela-belain, diiniin, diituin ya kan, sampai ngeluarin duit yang kayak jangan sangka kalian selama aku jerawatan tuh cuman mengandalkan endorsement aja. No, di luar itu ya aku mengeluarkan uang berjuta-juta rupiah demi produk untuk nyembuhin si jerawat ini ya. Yang namanya depresi itu sampai yang ke titik pasrah. Oke, gue kayak orang bego nih jatuhnya, gue udah ngeluarin duit buat ini itu, tapi gue nggak kerja. Ini jerawat yang ada nggak sembuh-sembuh. Tetapi kalau ketemu orang-orang lagi, gue jadi stres. Itu tuh kayak nggak bisa memecahkan dengan solusi-solusi yang ada di kepala kita sendiri, tau nggak? Cuman gara-gara orang-orang yang bilang, kalau sekarang makin jerawatan sih, kok jerawatan lo nggak sembuh-sembuh sih? Di balik itu semua guys, ya para pejuang jerawat ini merelakan segala cara untuk menyembuhkan jerawatnya. Jadi kalau ketemu orang-orang yang kulitnya yang sedang berjerawat, please stop untuk bilang kayak, kalau sekarang jerawatan, kok jerawatan lo nggak sembuh-sembuh? Please jangan, tolong. Gue ngerasain banget apa yang dirasain mereka. Dan masih bertemu orang yang berkulit berjerawat itu agak harus dijaga banget. Kita niatnya baik nih ya kan, lu coba ini deh, lu coba itu. Itu bikin malah down, tau gak sih? Bikin orang yang berkulit jerawat tuh down. Kayak berasa kita tuh gini loh, gue gak minta rekomendasi dari lo ya, karena kita tuh udah coba ini itu tapi gak ada hasil ya. Please tolong jangan rekomendasi kita lagi, jangan racunin kita lagi yang malah bikin stres. Sikap yang tepat saat ketemu orang yang berjerawat itu adalah ya udah lo diem, gak usah komenin tuh jerawat dia, gak perlu lo rekomendasi ini. Ya udah cukup kayak lu cantik, dia udah seneng banget tuh sumpah demi apa. Tapi walaupun dalam hati gue tahu lo cuman buat nyenengin gue doang kan, tapi seenggaknya tuh nggak bikin dia down, tau nggak? Udah cukup. Kalau lu nggak bisa muji, lu nggak usah komen. Gue omongin semua ini mengenai pejuang jerawat. Gue yakin banget si pejuang jerawat setuju banget sama apa yang gue omongin tadi itu. Karena pengalaman aku pribadi yang sampai di tahap gini loh. Kalau misalkan ini orang tua gue cuy, umi gue yang setiap video call, kok jerawat kamu makin banyak, tuh langsung gue matiin loh, nggak? Kayak males gitu. Udah tahu kan makin jerawat nggak usah diomongin. Itu orang tua kita. Lagi mana lu pada orang cuma sekedar temen yang ada tuh, kita tuh kayak pengen mukul loh, pengen mukul. Tapi kayak ya masa iya sih gue mukul cuma gara-gara dia bilang jerawat gue banyakan. Kayak nggak mungkin dong, nggak lucu dong ya kan. Ya udah, gue di sini sekarang posisinya di tahap yang bisa jadi dikatakan mantan acne fighter, yang gue tahu banget. I feel you guys. Agak random ya obrolan gue nih ya, sampai ke titik-titik nih kan. Yang awalnya tadi cuma mau informasiin bahwasanya bukan. Awalnya aku cuma niat mau ngasih tahu kenapa sih aku nih bisa di klinik A, B, C, D, E, klinik kecantikan maksudnya ya. Cuma ngasih tahu alasan itu, tapi ujung-ujungnya ke emosi nih ya kan. Jadi ingat perjuangan aing saat mau nyembuhin jerawat-jerawat di wajah aing yang kayak sampai insecure maksimal, insecure kuadrat, yang dibilang bukan karena kita nggak bersyukur, no, tapi kayak ya Tuhan tolong, ini cobaan lebih berat daripada gue kayak diputusin cowok kayak gitu loh. Nggak pernah diputusin cowok juga sih, maksudnya andai kata gue di posisi kayak disakit hatiin sama laki, itu lebih sakit hati ketika gue jerawatan tapi dibilang kok lu sekarang jerawatan sih. Dan
dan yang paling terpenting adalah orang di sekeliling kita. I would say thank you for my lovely. Yang dimana selama Aing berjerawat tuh dia nggak pernah yang komentar A B C D E. Ya udah kayak yang malah diem terus kayak nggak kok ya kayak gitu loh. Ya kayak I know, you pasti jijik juga sih ketika ngeliat gue sejerawat itu. Cuman kayak dia lebih memilih untuk diam. Terus kalau misalkan ada perubahan tuh dia appreciate, kayak yang ini bagusan, yang udah bagusan kayak gitu loh. Itu sangat membantu banget mental aku selama berjuang dalam. Tapi untuk dia sampai bisa kayak ke aku tuh nerima terus kayak supportnya caranya seperti itu, karena aku di awal udah bilang sih kayak, tau gak sih aku tuh kesel sama orang-orang yang ngomongin soal jerawat, yang kayak tadi aku bilang kok jerawatnya banyak kan sih, kok sekarang jerawatnya itu aku sedih, tau gak sih aku. Nah aku ceritain itu semua sehingga dia juga tidak melakukan hal itu. Bukan dia tiba-tiba yang jadi sesupport itu ke aku ketika aku selama berjerawat. Jadi buat kalian yang punya pasangan, kalian juga sampein apa yang kalian mau di saat kondisi kalian berjuang dalam saat berjerawat gitu loh. Jadi itu butuh dikomunikasikan juga. Nah tergantung nih pasangannya mengerti apa kagak, apa malah jadi bikin kita down, bikin kita yang insecure abis gitu loh. Padahal sebenarnya pasangan kita tuh B aja, tapi kitanya aja ya yang kayak aduh gitu aduh. Nah sebelum aku omongin apa yang aku mau selama kondisi aku berjerawat tuh, laki aku juga sempet sih yang kayak kok kamu wajahnya ke gitu ya. Gue udah tahu gue gak buta, tiap hari gue berkaca gitu loh, nggak usah kakok lo gitu. Dalam hati gue sih gue gak nyaman kayak gitu, tapi akhirnya gue cerita gitu, gue nggak suka orang yang gini. Udah alhamdulillah mengerti. Sempat yang kayak dia bilang kok wajah kamu kalau udah ada kata-kata kok tuh sambil lihat muka gue, udah tanda-tanda nih bikin mental gue down ya, tanda-tanda nih bikin gue insecure siapapun itu gitu. Selama gue berjerawat tuh kayak gitu di otak gue, ini orang ngeliat wajah gue ini kenapa nih, mau komen stop. Jadi selama kami berjerawat kemarin itu sama dokter spesialis kulit, diharamkan untuk mengkonsumsi, menyentuh produk-produk yang ingredientsnya ada untuk brightening. Ya, senyawa-senyawa yang untuk brightening. Kenapa begitu? Karena kulit yang berjerawat ini bermusuhan sekali sama zat-zat yang untuk mencerahkan kulit wajah. Karena zat tersebut akan membooster si jerawat itu tersendiri. Karena konsep orang yang berkulit jerawat ini, sembuhi dulu jerawatnya baru kita memperbaiki tekstur wajah gitu. Karena percuma kita mengkonsumsi produk-produk yang untuk whitening apalah itu ya kan, kalau jerawatnya nggak sembuh, yang ada jerawatnya makin banyak, kulit makin kusam gitu, karena nggak sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Makanya Kamel ingin mengeluarkan produk yang bisa untuk mencerahkan juga, tapi tidak diharamkan untuk orang-orang yang berkulit. Jadi ini malah bersahabat banget buat orang-orang yang punya jerawat, tapi bisa juga mencerahkan kulit kita seluruh tubuh, tidak hanya wajah. Ditunggu aja, ditunggu. Aku juga gak sabar sih, karena aku juga cocok banget selama trial produk ini. Ini the best, please, ini the best banget.